teman-teman tawarin ke orang yang pengangguran. Teman-teman nawarin sampai mulut berbusa juga nggak bakal dibeli ya teman-teman ya. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Sari Fauzia, co-founder dari Bos Milenial. Nah, hari ini saya bakal bawain materi sesuai dengan requestnya teman-teman nih di grup Bos Milenial. Apa sih yang teman-teman request ya? Ini adalah tentang closing sales, tentang penjualan nih. Kak, gimana sih Kak caranya jualan? Kak, gimana sih Kak biar closing? Kok aku nggak closing ya Kak ya? Nah, di sini saya akan bahas sedikit nih teman-teman. Sebelum saya mulai 8 tekniknya, yang harus teman-teman tahu adalah teman-teman tidak boleh salah target market. Yang pertama nih, misalnya contoh, teman-teman jual perumahan, tapi teman-teman tawarin ke orang yang pengangguran. Teman-teman nawarin sampai mulut berbusa juga nggak bakal dibeli ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tidak boleh salah target market. Atau yang kedua, teman-teman jualan sambal botol, tapi teman-teman menjualnya untuk orang-orang yang nggak suka pedas. Nah, dari situ teman-teman udah salah target market. Jadi teman-teman ngomong dari A sampai Z juga itu nggak bakal ada yang beli. Jadi teman-teman nggak boleh salah target market ya. Jadi teman-teman sebelum menjual itu harus buat target marketnya teman-teman itu cocoknya untuk siapa sih? Dari umur keberapa sampai umur berapa sih? Untuk remaja kah? Untuk orang tua kah? Atau bisa dipakai untuk semua golongan gitu. Jadi teman-teman harus tahu. Oke, sekarang kita masuk ke 8 teknik closingnya ya teman-teman ya. Yang pertama mungkin ini sepele, tapi ini sangat bermanfaat banget karena disinilah teman-teman membangun interaksi emosional sama customer ya teman-teman. Yang pertama adalah 5S. Apa sih 5S? Yaitu senyum, salam sapa, sopan santun. Nah, di sini saat teman-teman lihat nih ya karakter seorang sales nih ya, saat dia menebarkan senyum, sopan dan santun, teman-teman seneng gak sih kalau ditawarin sebuah produk merekanya begitu ramah dibanding teman-teman yang jualan produk dengan cara dipaksa. Kak, ambil Kak gitu ya, Kak ini Kak gitu ya, misalkan mereka nggak akan suka dipaksa, tapi saat teman-teman membangun emosional mereka akan lebih senang nih. Terus yang kedua adalah tidak ragu-ragu. Kenapa sih nggak boleh ragu-ragu? Karena saat teman-teman ragu-ragu untuk menjual, di situ teman-teman terlihat tidak profesional. Kenapa? Karena misalnya nih teman-teman nawarin lewat chat, ragu-ragu ngechatnya, terus akhirnya menjadi kesalahan informasi komunikasinya. Atau teman-teman jual secara langsung dari jauh, teman-teman udah ragu-ragu nih maju mundur. Nah, dari jauh juga customer lihat orang ngapain sih, mau ngapain sih gitu. Nah, tapi saat teman-teman percaya diri, disitulah teman-teman terlihat profesional. Yang ketiga adalah pahami customer teman-teman. Nah, kenapa saya bilang harus pahami karakternya customer teman-teman. Saat karakter customer teman-teman itu dia bawel, banyak ngomong, mungkin teman-teman di situ harus lebih sedikit berbicara tapi berikan edukasi yang terbaik ya. Nah, tapi saat teman-teman dapat customer yang diem aja, nah di situ tuh kesempatan teman-teman untuk memberikan apa sih benefit, keuntungan, bahkan semua hal-hal yang baik yang ada di produknya teman-teman, karena dia lebih suka dengan mendengar. Jadi teman-teman harus pahami dulu nih karakternya customer teman-teman gitu. Terus yang keempat adalah berkata ya. Itu penting banget nih teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pakai kata ya di belakangnya. Untuk apa? Untuk menghipnotis customer berkata ya balik. Contohnya, nih Pak, bagus ya Pak ya, keren ya Pak ya, wah kayaknya cocok ya Pak ya gitu. Nah, secara langsung dia akan mengangguk, padahal dia nggak paham gitu ya aja dia. Nah, tapi itu secara nggak langsung adalah emosional yang kita beri ke customer kita gitu. Nah, yang kelima adalah teman-teman harus menjual tidak memaksa, tapi beri edukasi. Ya teman-teman, kenapa saya bilang harus beri edukasi gitu ya? Karena sifatnya karakternya manusia itu tidak suka dipaksa teman-teman. Jadi teman-teman di sini menjual harus memberikan edukasi. Contoh nih, maaf ya Pak ya kalau ganggu waktunya sebentar. Di sini saya hanya ingin memberikan sedikit edukasi tentang produk di perusahaan kami gitu. Jadi teman-teman jangan datang-datang, maaf Pak, beli dong Pak, saya bantu target market saya. Wah, kalau di situ dia juga melihat kita tidak profesional. Bahkan dia mungkin saat dia membeli pun dia membeli hanya karena kasihan dan tidak akan ada continue untuk selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan. Nah, yang keenam adalah itu teman-teman berikan sebuah pujian. Nah,
apa? Berikan sebuah pujian. Teman-teman harus berinteraksi juga nih sama customer teman-teman. Contoh ditanya dulu, boleh tahu aktivitasnya apa ya Pak ya? Atau aktivitasnya apa ya Bu ya? Mungkin bilang, oh saya ini Mbak, saya ibu rumah tangga tapi saya sambil bisnis. Wah keren banget ya Bu ya, udah ibu rumah tangga tapi sambil bisnis juga, bantu suaminya nyari rezeki. Nah di situ akan terbangun interaksi yang sangat dekat antara teman-teman dengan customer. Karena apa? Orang itu memang senang dengan dipuji, gitu ya teman-teman ya. Jadi berikanlah pujian tapi sesuai dengan kejujuran, jangan terlalu lebay juga nih. Misal, wah ibu keren banget, udah cantik, pinter, imut, segala macam. Wah itu customer juga jijik nanti lama-lama ngeliatnya ya. Nah, terus yang ketujuh adalah teman-teman nih ya, yang ketujuh ini cukup bagus banget sih untuk menarik sebuah customer ya. Karena di sini teman-teman itu memberikan suatu keuntungan atau benefitnya kalau mereka beli produknya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus jelaskan sedetail mungkin, sebaik mungkin. Untungnya apa sih dia kalau beli produk teman-teman? Dia beruntung nggak sih kalau beli produk teman-teman? Nah, buat mereka trust dan percaya kalau produk teman-teman ini harus dibeli gitu ya. Karena kenapa? Sangat bermanfaat buat customernya. Contoh, madu kesehatan gitu ya, atau jam tangan atau apapun itu yang menurut teman-teman itu bagus kalau produknya teman-teman. Misalkan ibu ini ternyata orang yang karir atau bapak-bapak ini karir gitu kan, teman-teman jual sebuah jam tangan. Kenapa dia harus beli jam tangan ini? Teman-teman bisa berikan atau bisa memberikan informasi kalau bapak beli customer ke teman-teman gitu kan, ke bapak ini. Nah teman-teman mereka tuh bakal percaya nih sama teman-teman, oh kalau bapak pakai jam tangan ini bapak lebih terlihat profesional nih Pak ya gitu. Jadi berikan dengan kejujuran juga. Nah yang terakhir ini nih teman-teman ya adalah now or never. Nih biasanya teman-teman banyak banget kesulitannya di sini, yaitu yang pertama banyak banget kenapa sih kalau dia nggak beli sekarang dia bakal rugi selamanya. Contoh nih, kalau kakak nggak beli sekarang nih ya, mereka bakal rugi gitu selamanya. Biasanya kan banyak nih jawaban kayak gini, aduh perlu ya kak dipikir-pikir dulu. Nah teman-teman bisa kasih trik kayak gini, baik kak boleh kak, tapi saya cuma kasih informasi ya kak bahwa promo 100 ribunya hanya untuk hari ini ya kak ya. Kalau kakak transfer besok udah 300 ribu kak. Kebetulan promo ini hanya untuk 20 orang pertama dan kebetulan kakak ada orang yang ke-18, tinggal 2 orang lagi nih kak, gimana? Nah biasanya di situ dia akan langsung ke transfer buat teman-teman karena dia nggak mau rugi dapetin harga 300 ribu. Terus yang kedua, misalnya contoh nih, aduh bentar ya mbak, saya tanya istri saya dulu kalau saya beli jam tangan ini gitu kan, atau mau beli jam tangan istrinya nanya dulu. Nah teman-teman bisa bantu, wah keren banget ya pak, apa-apa izin sama istrinya, gimana kalau sebelum bapak izin nih pak ya saya berikan solusi, gimana kalau jam tangan ini diberikan hadiah pak untuk istrinya, dijadikan sebuah kejutan bapak. Menurut saya istri bapak bakal sangat bangga dan bakal sangat senang nih bapak berikan hadiah buat istri, karena cewek tuh lebih senang ya pak ya kalau diberi kejutan dibanding kita dipaksa beli. Nah yang terakhir biasanya wah pak mahal nih harganya. Teman-teman harus pastikan dulu, tanyakan. Kalau dia jawabnya mahal, tanya wah bapak budgetnya adanya berapa gitu ya, budgetnya adanya berapa. Nah bapak boleh tanya, nah sesuaikan dengan budgetnya. Misalnya jam tangannya ternyata nggak cukup dengan budget yang ini gitu, teman-teman tawarkan dengan jam tangan yang lain gitu kan, tapi harus sesuai dengan budgetnya bapak tersebut. Dan teman-teman juga harus lihat nih cocok nggak, jangan asalan bilang cocok aja biar laku. Jadi teman-teman juga harus memberikan edukasi dengan jujur, misal wah kayaknya kalau untuk budget ini bapak cocoknya ini apa ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi semoga trik 8 teknik ini bermanfaat buat teman-teman. Nah saya Sari Fauzia undur diri, dan jangan lupa terus tonton channelnya Bos Milenial. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa juga follow TikTok dan Instagramnya Bos Milenial biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.